Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Yaitu, kami ucapkan selamat bagi tenaga honorer golongan ini karena dinyatakan lolos jika terjadi nilai akhir sama dalam seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi pengadaan P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 menjadi momen penting bagi para tenaga honorer atau non-ASN. Rangkaian tahapan seleksi dimulai dari seleksi administrasi, diikuti oleh seleksi kompetensi yang menggunakan sistem CAT dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Hasil ujian seleksi kompetensi akan diolah oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Kemudian, hasil pengumuman kelulusan P3K tahap 1 diumumkan oleh masing-masing instansi pada tanggal 24 sampai 31 Desember 2024. Proses ini dilakukan dengan sistem perangkingan yang mengutamakan pelamar berdasarkan kriteria tertentu. Pelamar yang dinyatakan lulus akan diurutkan sesuai prioritas. Pelamar dari tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 berada di urutan pertama, diikuti oleh tenaga non-ASN yang terdata di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Selanjutnya, prioritas diberikan kepada pelamar yang telah bekerja secara terus-menerus di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun. Jika kebutuhan formasi masih belum terpenuhi, peluang akan diberikan kepada pelamar dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari lokasi atau unit penempatan berbeda. Pada situasi di mana nilai akhir seleksi pelamar sama, kelulusan akan ditentukan secara berurutan. Langkah pertama adalah melihat nilai kompetensi teknis tinggi atau teknis tertinggi. Jika masih sama, penilaian dilanjutkan pada nilai kumulatif, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Apabila kedua nilai tersebut tetap setara, maka nilai wawancara menjadi penentu. Jika semua aspek tetap sama, usia pelamar tertua akan diutamakan. Sebagai ilustrasi, jika terdapat 3 formasi yang dibutuhkan di suatu instansi dan 4 pelamar,
melamar untuk jabatan yang sama, pengolahan nilai akhir menjadi faktor penentu. Misalnya, pelamar yang berstatus THK2 secara otomatis masuk prioritas, sementara pelamar lain diurutkan berdasarkan hasil wawancara atau usia jika nilai teknis dan manajerial mereka setara. Proses penentuan kelulusan ini dilakukan dengan sangat hati-hati berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Pengumuman hasil akhir dapat diakses melalui portal resmi instansi masing-masing dan pelamar dihimbau untuk mengikuti panduan yang telah disediakan. Seleksi P3K tahun 2024 merupakan langkah besar dalam memberikan kepastian karir bagi tenaga honorer dan non-ASN. Dengan memahami mekanisme seleksi, pelamar diharapkan dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi setiap tahapan. Sebagai tambahan informasi, bagi para tenaga honorer atau pelamar di seleksi P3K tahun 2024, nantinya jika tidak mendapatkan formasi atau mendapatkan penempatan, jangan khawatir, karena nanti akan diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu dan juga mendapatkan NIP. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari BKN dan Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer golongan ini dinyatakan lolos menjadi ASN P3K penuh waktu jika terjadi nilai akhir yang sama dalam seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.